Salam Bapak Ibu. Firman Tuhan dari kitab Matius pasal 26 ayat 41a yang mengatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Stay awake and pray that you will not fall into temptation. Stay awake and pray that you will not fall into temptation. Kata berjaga-jaga dan berdoa adalah merupakan kata imperatif atau kata perintah yang harus dilakukan oleh umat Tuhan. Sebagai kita umat Tuhan, kita diperintahkan untuk selalu berjaga-jaga dan berdoa oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan berjaga-jaga dan berdoa, kita akan terhindar dari pencobaan, dari godaan iblis, dari godaan si jahat. Kita dapat terhindar dengan kita tetap berjaga-jaga dan senantiasa berdoa kepada Tuhan. Keinginan daging rentan terhadap godaan. Terkadang keinginan daging ini lebih memikat kita daripada roh. Jadi ketika roh kita kalah dibanding dengan daging ini, maka datanglah hal-hal yang jahat untuk menghampiri kita, untuk mempengaruhi kita, dan ini dapat menghancurkan hidup kita. Metode yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita untuk mengatasi godaan-godaan dari keinginan daging ini adalah sebagaimana bunyi firman Tuhan tadi yang mengatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Itulah suatu metode yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita untuk mengatasi godaan si jahat atau pengaruh-pengaruh iblis, pengaruh-pengaruh yang jahat untuk mempengaruhi kita. Jadi dua hal ini senantiasa kita lakukan untuk bersama-sama. Jangan hanya kita sering berdoa tetapi tidak berjaga-jaga. Jangan juga kita berjaga-jaga tapi tidak pernah berdoa. Jadi dua-duanya ini untuk berjaga-jaga, tetap berjaga-jaga dan rajin untuk berdoa, inilah suatu kunci kekuatan kita untuk mengatasi godaan si jahat dalam diri kita. Kita peroleh kekuatan dengan kita tetap berjaga-jaga dan rajin berdoa. Kita dapat memperoleh kekuatan untuk mengatasi iblis yang mempengaruhi kita, agar jangan kita jatuh ke dalam pencobaan. Kita rajin berdoa dan tetap berjaga-jaga agar kita jangan jatuh dalam dosa, jangan jatuh dalam godaan, godaan musuh kita yang sangat kuat adalah iblis. Orang yang selalu berjaga-jaga adalah orang yang senantiasa fokus kepada Tuhan. Orang yang selalu berjaga-jaga itu adalah selalu membangun hubungan baik dengan Allah, senantiasa dekat dengan Tuhan. Dan orang yang berjaga-jaga itu adalah senantiasa dalam hadirat Tuhan, senantiasa menaruh iman kita kepada Yesus Kristus. Itulah orang yang berjaga-jaga. Jadi di sini dalam kehidupan kita sehari-hari kita diperintahkan, kita diberikan metode yang sangat baik oleh Tuhan, suatu hal yang sangat ampuh yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita dalam mengatasi pengaruh-pengaruh si jahat
dalam mengatasi keinginan-keinginan daging kita, agar hidup kita jangan sampai jatuh ke dalam dosa, agar hidup kita jangan sampai jatuh ke dalam pencobaan-pencobaan, godaan-godaan si jahat atau godaan-godaan iblis yang senantiasa siap sedia untuk mempengaruhi kita, sehingga kita tidak akan terpengaruh, tidak akan jatuh dalam hal-hal yang tidak baik, dalam melakukan suatu pelanggaran-pelanggaran pada perintah-perintah Tuhan. Jadi dua hal ini yang sangat penting kepada kita adalah kita senantiasa rajin berdoa dan tetap berjaga-jaga. Demikian, terima kasih. Salam.